saya bersangkutan menjadi Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi Dewan Kehormatan ini untuk memastikan sekitar 300 lebih wartawan yang terlibat. Biasanya kita lebih ke wartawannya, tapi karena ini memang pesertanya sebagian dari umum, nah kita nanti akan lebih banyak bicara tentang pernak-pernik terkait dengan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk memberikan materi kali ini, dan wartawan ini memang pekerjaan yang cukup unik. Kenapa bilang cukup unik? Saya pernah mewawancarai menteri. Ketika tugas di Jakarta, mewawancarai menteri, ngobrol sama menteri, mewawancarai tokoh-tokoh negara, mewawancarai Gus Dur. Tapi ketika pulang, bertemu dengan gelandangan, bertemu dengan orang-orang di bis kota. Nah, artinya wartawan ini membaurnya luar biasa. Nah, sebagaimana pewarna yang kita lihat di sini, sebenarnya kalau kita bicara dari organisasinya, pewarna adalah Persatuan Wartawan Nasrani. Tapi kegiatan ini juga diikuti teman-teman beragama lain dan Muslim ada. Artinya apa? Artinya wartawan adalah bagian dari pemersatu bangsa. Jadi tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Dan wartawan ini adalah seseorang yang kesehariannya bertugas mencari berita, mengonfirmasikan berita tersebut kepada narasumber terkait, mengolah berita itu untuk dimasukkan ke medianya masing-masing secara kontinu. Itu wartawan. Tapi kadang-kadang kita mengenal ada jurnalis. Nah, kadang-kadang wartawan dan jurnalis ada beda. Kalau wartawan itu lebih ke orang yang bekerja di lapangan, lebih bekerja ke lapangan. Saya wartawan, saya mencari berita, mengonfirmasi berita, membuat berita, itu wartawan. Kalau jurnalis dia lebih spesifik, lebih luas, karena orang-orang yang di redaksi juga wartawan di lapangan membuat berita, beritanya dikirim ke redaksi, di situ ada redaktur. Redaktur itu adalah orang yang mengolah berita itu lagi menjadi berita yang masak. Ada pemimpin redaksi di situ, ada layout di situ, itu namanya jurnalis. Nah, jadi jurnalis ini lebih luas daripada wartawan. Tapi kadang-kadang wartawan dan jurnalis ini disamakan. Betul, ada samanya karena sama-sama bertugas dalam terkait dengan pemberitaan. Nah, supaya berita ini benar-benar berita yang sesuai dengan undang-undang pers, maka dikeluarkanlah namanya kode etik jurnalistik. Nah, jadi kode etik jurnalistik adalah seperangkat norma dan pedoman perilaku profesional yang membantu jurnalis menjalankan tugas mereka. Jadi kode etik ini itu mengikat wartawan supaya wartawan patuh pada norma, supaya wartawan itu bisa memiliki perilaku yang profesional sehingga bisa menjalankan tugas dengan baik. Apakah kode etik jurnalistik ini penting? Sangat penting. Karena dia sangat penting, maka dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu pada pasal 7 disebutkan wartawan Indonesia memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Coba bisa dilihat. Nah, karena jurnalistik sangat penting, maka itu dimasukkan dalam Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 tentang pers disebutkan wartawan Indonesia memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Saya sedikit menjelaskan juga, memang organisasi tertua di Indonesia adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Karena ketika Hari Pers lahir di Indonesia, hari itu juga lahir PWI. Nah, saat itu PWI lah yang mendominasi bahwa pers ini sebagian besar adalah menjadi anggota PWI. Nah, berjalannya waktu, Undang-Undang Pers juga mengatur bahwa tidak semua wartawan itu wajib bergabung di PWI, bisa saja di organisasi lain, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Pers. Sehingga difasilitasi Dewan Pers
pada tanggal 14 Maret 2006 atau sekitar 19 tahun yang lalu, 29 organisasi pers sepakat melahirkan kode etik jurnalistik yang memiliki 11 pasal. Ini 11 pasal, inilah acuan bagaimana wartawan bisa bekerja dengan baik, dengan benar, supaya wartawan ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, untuk merugikan orang lain. Maka dibuatlah kode etik jurnalistik yang diakui oleh 29 organisasi pers. Nah, ini ada 11 pasal, tapi nanti kalau kita bicara 11 pasal terlampau luas. Kita akan sebut 11 pasalnya, tapi kita akan dalami ada beberapa pasal saja yang memang langsung bersentuhan dengan bagaimana kinerja wartawan di lapangan. Jadi pada pasal pertama lanjut, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak bertingkat buruk. Jadi independen ini sifatnya absolut. Jadi wartawannya absolut dalam mencari berita, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan sebenarnya pemilik media pun tidak boleh mempengaruhi. Saya dulu ketika kerja sebagai koresponden liputan 6 pernah dipanggil ke Jakarta, ada pertemuan. Jadi pemimpin redaksi kami itu Bapak Karni Ilyas. Mungkin sobat muda pernah melihat Indonesia Lions Club ya. Nah, beliau adalah presiden Indonesia Lions Club, berpindah menjadi pemimpin redaksi Tisuan. Beliau ngomong seperti ini dengan kami. Walaupun kita bekerja sebagai wartawan di liputan 6 SCTV, tapi dia bilang kita independen. Pokoknya berita apa saja pun tidak ada larangan untuk diliput. Bahkan pemilik perusahaan pun, kalau misalkan terkait dengan masalah, kita wajib memberitakannya. Nah, artinya apa? Artinya independen itu adalah wartawan ini benar-benar bisa independen, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun ketika dalam peliputan. Itu idealnya. Tetapi maaf, namanya manusia, kadang-kadang ketika pemilik perusahaan yang menggaji kita ada kepentingan tertentu yang mau kadang-kadang itu tidak bisa berjalan 100%. Nah, itu fakta yang sebenarnya. Kita kembali ke pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Maksudnya cara-cara profesional ini adalah etika. Etika kita mencari berita itu apa? Contoh, ketika saya mendatangi satu kantor, saya ingin mengonfirmasikan satu pemberitaan. Pertama-tama saya mengenalkan diri. Misalkan saya Rini Binti, saya wartawan SCTV, ini surat tugas saya ingin mengonfirmasi terkait pemberitaan ini. Artinya kita harus datang memperkenalkan diri, bahwa siapa kita, dan cara-cara kita pun untuk mengambil satu pemberitaan harus benar-benar sesuai dengan aturan main. Maksudnya begini, pernah ada wartawan ketika ngobrol dengan pejabat ngobrol, ramai ngobrol, dia ingat, dia dengar, maka dia rekam. Tiba-tiba tanpa izin pejabat tersebut, langsung apa yang diomongkan pejabat itu dia beritakan. Itu nggak boleh. Itu boleh nggak? Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena ketika membuat satu berita, wartawan itu harus ngomong. Ketika dia ngobrol, kita dengarkan dulu, baru kita ngomong ini, Pak, apa yang Bapak omongan tadi, bla 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 bla, izin saya kutip. Kalau beliau silakan, baru kita bisa membuat satu berita. Kalau itu tidak ada izin, itu tidak boleh. Karena ketika kita ingin konfirmasi, kita harus memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa ini konfirmasi kita akan kita tayangkan pada media kita. Nah, itu cara-cara yang profesional, cara-cara yang terhormat. Jadi tidak bisa sesuka-suka kita. Itu salah satu contoh sederhana. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Nah, namanya menguji informasi ini kan sering nih di media sosial kita mendapat video ada tabrakan, tidak ada narasinya. Tidak lama kemudian ada narasi muncul, tabrakan di jalan bla bla bla.
Padahal itu tidak sebagaimana fakta. Orang iseng saja melihat ada video itu diuploadnya ditambahkan dengan bahasa dia. Nah, itu media sosial. Wartawan tidak boleh seperti itu. Ketika kita mendapat informasi seperti ada tabrakan tersebut, kita harus menguji informasi. Kita mencari ini kejadian ini di mana. Misalkan di Pulau Pisau, karena ini tabrakan, kita harus menghubungi kasat lantasnya untuk menanyakan kejadian ini benar, bagaimana kejadiannya. Setelah kita yakin, baru kita bisa muat ke media kita. Nah, itu bedanya kalau media sosial yang tidak berbasis jurnalistik. Karena banyak orang merasa ada hal menarik, semakin cepat dia ingin menguploadnya supaya orang tahu, oh si A yang menguploadnya, oh dia tahu berita, dia tahu perkembangan. Padahal apa yang diupload tersebut bisa mengakibatkan kerancuan, bisa menimbulkan kekacauan. Nah, jadi bedanya itu kalau wartawan harus menguji informasi. Nah, memberitakan secara berimbang ini terkait dengan ketika kita memberitakan satu masalah, misalkan ada dugaan penyalahgunaan dana di kantor ABCD. Ketika kita dapat informasi, kita yakin kebenarannya bahwa ini diduga ada terjadi penyimpangan, apakah itu langsung kita beritakan saja? Tidak boleh. Kita harus memberi kesempatan kepada pihak terkait, yaitu misalkan kepala dinasnya atau pengguna anggarannya, untuk kita konfirmasikan supaya pemberian kita berimbang. Misalkan dia membantah, dia menyatakan itu tidak benar, tidak apa-apa, tulis saja. Tapi kita mempunyai data yang akurat bahwa diduga ada manipulasi di kantor tersebut. Nah, itu gunanya men-cross check pemberitaan supaya pemberitaan itu tidak fitnah sifatnya, pemberitaan tidak menghakimi, tapi pemberitaan itu mencerdaskan. Yang artinya masyarakat yang membaca pun akan membaca, oh benar ada dugaan terjadi penyimpangan dengan data yang ABCD, tapi pihaknya menolak. Sekarang silakan ke pembaca yang cerdas untuk menilai mana yang benar, apakah narasumber yang benar, apakah kepala dinasnya yang benar. Nah, itulah gunanya berimbang. Nah, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi. Fakta ini adalah kejadian sebenarnya, opini adalah hanya pikiran kita. Pikiran kita yang kita dengar dari orang yang tidak jelas lalu kita buat di situ. Jadi fakta dan opini ini jauh berbeda. Kalau fakta ada kejadian, ada peristiwa yang kita lihat langsung, kita dapat dari narasumber langsung, itu tidak berdasarkan pemikiran kita. Karena kalau berdasarkan pemikiran kita, itu sebagai bisa lepas dan tidak benar, dan ini bisa menyesatkan para pembaca kita. Nah, itulah gunanya mengapa wartawan ini harus memahami kode etik jurnalistik supaya mencerdaskan masyarakat. Karena kita tahu sekarang begitu banyak berita-berita bohong yang luar biasa cepatnya menjalar di mana-mana, dan tugas wartawan salah satunya adalah memfilter supaya kebohongan dari kebohongan tersebut bisa diminimalkan atau bisa dihilangkan dengan fakta-fakta yang dibuat oleh wartawan yang sebenarnya. Mungkin kita lanjut dulu ke pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Saya pernah jadi wakil ketua bidang pembelaan wartawan PWI Kalteng. Suatu saat ada seorang ibu datang ke kantor PWI membawa satu koran. Jadi saya sebut korannya koran di sini. Ternyata dia memberitakan ibu ini berselingkuh, tetapi dia juga menceritakan, maaf, bagaimana perselingkuhan itu, bagaimana hubungan badan itu dilakukan. Dan itu dia menceritakan detail seperti buku porno, yang akhirnya orang membaca bisa menimbulkan birahi. Nah, inilah mengapa diatur kode etik jurnalistik wartawan tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, cabul ini yang sangat sering dengan gambar-gambar senonoh dan isi berita seperti film porno dijelaskan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh wartawan itu misalkan ada kasus pemerkosaan kita yang menceritakan terjadi dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh, nah, namanya kasus asusila, kita juga tidak boleh menyebut nama lengkap tidak boleh disebut, apalagi dia di bawah umur, kita tidak boleh menyebut, paling kuat itu menyebut kota, kecamatan pun tidak boleh. Karena Pak, kita
hak-hak korban. Karena dengan kejadian itu pun dia sudah berat menanggung bebannya, apalagi ketika ada pemberitaan. Dengan itu apakah tidak boleh diberitakan? Boleh. Pemberitaan tetap boleh. Tidak ada satupun yang tidak boleh jadi berita. Jadi berita boleh, tetapi ada aturan yang ketat untuk meredam supaya korban pencabulan itu tidak tahu siapa orangnya, dan pelakunya pun itu harus diinisialkan namanya, fotonya pun tidak boleh dibuka. Nah, kalau di media elektronik tempat saya bekerja itu biasanya di blur, tetap kita ambil videonya tapi di blur, tapi sebagian kita ambil dari belakang supaya pemberitaan kita ini tidak melanggar kode etik jurnalistik. Jadi juga sadis. Nah, mungkin banyak kita lihat di media sosial, bahkan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, mayat masih berserakan, tidak ditutup apa-apa. Itu media sosial. Kenapa? Karena mereka tidak ada etika untuk bekerja. Kalau jurnalistik harus, ketika ada kejadian, apa boleh kita ambil fotonya? Boleh, tapi harus kita blur. Harus kita blur supaya ketika orang membaca, orang melihat, orang tidak akan melihat gambar-gambar yang sadis. Nah, inilah memang membuat pekerjaan-pekerjaan kita itu harus taat dengan kode etik jurnalistik. Nah, ke pasal 5 tadi yang saya sebutkan tadi, menyatakan identitas korban kejahatan susila, identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, ini jelas. Ini jelas untuk wartawan tidak boleh memperlihatkan foto, nama lengkap korban asusila, pemerkosaan, juga perilaku seks yang menyimpang, itu tidak boleh kita buat secara vulgar dan nyata. Nah, wartawan di Indonesia tidak menyalahgunakan korupsi dan tidak menerima suap. Nah, maksudnya ini seperti ini. Jadi ketika wartawan meliput satu pemberitaan, misalkan satu pejabat bersalah, berdasarkan data yang didapat, yakin kebenarannya, ketika dia mengonfirmasikan, pejabat tersebut bilang, tolong jangan beritakan ini, saya kasih uang. Nah, itu tidak boleh, karena itu menyalahgunakan profesi. Dan ini memang sering terjadi, atau sering hal-hal ini akan dilakukan oleh orang-orang yang bersalah supaya tidak masuk beritanya, maka dia terkadang rela untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Nah, pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Apa maksud hak tolak ini? Hak tolak adalah hak wartawan untuk menyebut narasumbernya. Kenapa wartawan punya hak tolak? Supaya narasumbernya itu tidak muncul namanya, supaya keamanannya terjaga. Ini tidak untuk semua berita. Misalkan saya dapat penghargaan dari pemerintah, lalu ketika saya minta diberitakan, tolong beritakan, saya bilang, tapi jangan sebut nama saya. Nah, itu tidak mungkin. Hak tolak itu biasanya ketika narasumber ini pernah mengetahui satu kejadian dan wartawan mewawancarainya dan yakin kebenarannya, dan ketika kalau menyebut namanya, wartawan ini mungkin akan diintimidasi, apalagi itu pimpinannya. Nah, itu kita punya hak tolak. Jadi hak tolak, hak wartawan untuk menolak menyebut narasumber. Saya beberapa kali membuat berita yang tidak menyebut nama narasumber saya. Karena apa? Karena dia menyampaikan statement, pernyataan yang mengontrol pimpinannya. Nah, ketika dia menyampaikan hal yang mengontrol pimpinannya, kalau saya sebut namanya, otomatis dia akan selesai, akan diintimidasi, akan mendapat perlakuan tidak baik. Berarti itulah hak wartawan untuk menolak. Tetapi ingat, ada oknum wartawan yang menggunakan hak tolak ini untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti ini. Dia mau memberitakan satu permasalahan di instansi tertentu, tetapi dia tidak punya narasumber. Tapi dia tahu cerita itu bagaimana faktanya.
ketika dia mau mencari narasumber, tidak ada narasumber yang mau bicara. Lalu dia sebut berdasarkan keterangan Bapak B yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa di instansi tersebut terjadi tindak pidana korupsi bla bla bla. Padahal narasumbernya tidak ada, khayalan dia saja. Dan ini bisa dilakukan oleh wartawan yang nakal, karena dia menggunakan hak tolak ini untuk berlindung, untuk menaikkan beritanya, padahal dia tidak punya narasumber. Paham maksudnya ya? Ya kan? Hak tolak ini memang hak yang benar-benar membantu wartawan yang profesional supaya pemberitaannya berani, lugas dan tepat. Dan hak tolak ini tidak bisa dipaksa untuk dibuka kecuali atas perintah pengadilan. Dan ini juga bisa dibuka kalau terkait dengan keamanan negara. Nah, itulah kekuatan wartawan untuk menulis berita yang berani dan benar supaya menjadi kontrol yang baik. Maka undang-undang mengatur bahwa wartawan mempunyai hak tolak. Dan sekali lagi, hak tolak ini terkadang digunakan oleh oknum tertentu untuk memakai hak tolak ini untuk membuat berita yang ingin dia beritakan, padahal dia tidak mempunyai narasumber. Dan ini akhirnya bisa diketahui nanti ketika pemberitaan-pemberitaan ini ditelusuri bagaimana kejadiannya. Itu pasal 8. Kita kembali untuk ke pasal 8. Lanjut. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit. Nah, suku, ras. Jadi 2001 bulan Desember, berarti 24 tahun yang lalu, pada hari Minggu, ketika saya duduk di belakang rumah, tiba-tiba saya dapat telepon ada kerusuhan di mana itu 2001, ingat? Di Sampit, bulan Februari itu. Saya mendapat informasi sebagai koresponden SCTV, saya langsung berangkat. Tahu nggak, sobat muda? Saya cerita pengalaman di lapangan ya. Ketika itu ada kerusuhan kan antara suku tertentu dengan suku Dayak kan. Ketika saya sampai ke Songan, suasana udah ramai sekali. Di sana udah ramai sekali. Namun ketika dalam perjalanan dari Kasongan sekitar jam 12-an siang, dan Kasongan sampai ke Sampit, saya naik mobil dengan salah satu teman saya. Kasongan Sampit, satu mobil pun tidak ada yang membalap saya, satu mobil pun tidak ada yang saya balap. Artinya apa? Artinya saya sendiri saja menuju Sampit. Mobil tidak ada yang membalap saya tidak ada juga membalap mobil lain. Tapi selisih dari Sampit menuju Kasongan mungkin ratusan lebih mobil. Artinya orang berbondong-bondong meninggalkan Sampit karena keadaan kacau. Saya atas tugas redaksi berangkat sendiri menuju Sampit. Nah, itu salah satu bagaimana wartawan ini juga ada resikonya. Nah, terkait dengan tidak boleh kita memberitakan tentang suku, memang fakta di saat itu kan terjadi sengketa antara orang Dayak dan orang Madura. Saya sebagai orang Dayak mengetahui mengapa ini bisa terjadi. Saya bicara fakta, ini adalah akumulasi dari rasa jengkel, marah, kecewa, sakit hati orang Dayak terhadap oknum orang Madura yang di sana. Contoh, kalau ada kejadian di sana perkelahian antara orang Dayak dan orang Madura, yang menjadi korban adalah orang Madura, pelakunya orang Dayak. Sebagian besar orang Dayak menjadi pelaku ditangkap, ditahan, disidang, menjalani hukuman. Tapi ketika terjadi perkelahian yang menjadi pelaku adalah orang Madura, hampir sebagian besar pelakunya tidak pernah tertangkap, lari, karena aparat hukum saat itu tidak bekerja dengan baik dan benar. Nah, itulah membuat akumulasi rasa marah, rasa kecewa, terjadilah peristiwa itu. Nah, bagaimana dengan cara kami membuat berita? Karena itu terkait dengan suku,
agama juga ada sempat terisi kabar karena ada masjid langgar yang dibakar, tapi lebih ke sukunya. Kami menyebutnya etnis tertentu. Terjadi bentrok antara warga suku Dayak dengan etnis tertentu di Kota Sapin yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, banyak rumah terbakar, bla bla bla. Kita dilarang untuk menyatakan perbedaan suku karena ini bisa menimbulkan gejolak. Walaupun orang sudah tahu nih, oh ini Madura dengan Dayak, sudah tahu tidak menjadi rahasia lagi, tetapi wartawan tetap mempunyai aturan untuk tidak boleh menyebut secara spesifik apa sukunya, bagaimana kejadiannya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral supaya keberadaan wartawan ini bukan untuk memprovokasi, bukan untuk memana-manasi, justru untuk mendamaikan. Maka kami pernah belajar juga, ada bukunya cara peliputan di medan konflik. Karena jangan sampai ketika kita memberitakan justru menambah panasnya suasana, menambah kegiatan-kegiatan menjadi panas. Nah ini yang harus diperhatikan oleh wartawan juga. Karena itulah kode etik mengatur pada pasal 8 ini, wartawan tidak boleh memberitakan atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, dan agama. Dan kami mengetahui memang benar ada sempat terbakar musola, tetapi karena kami tahu bahwa ini tidak menjadi pemberitaan yang mengakibatkan kedamaian, akhirnya kami dari STP memilih kami tidak meliput berita tersebut. Dan STP juga mempunyai satu aturan yang tidak tertulis. Ketika ada kasus bunuh diri, saya sebagai kepala biro liputan 6 STP Kalteng saat itu, saya pensiun tahun 2024 sebagai kepala biro STP. Sekarang masih dipercaya menjadi koordinator liputan. Beda, kalau kepala biro itu keseluruhan, kalau koordinator liputan hanya membantu bagaimana cara peliputan. Kami memiliki aturan tidak boleh meliput kasus bunuh diri. Karena apa? Karena kami takut ketika kami memberikan kasus bunuh diri, ketika yang menonton orang lagi stres, lalu menimbulkan inspirasi buat dia. Benar, bunuh diri enak. Karena itulah kami membuat satu aturan dari Jakarta, saudara-saudara dan saya sebagai kepala biro mengatakan seperti itu. Seperti Bang, ada kejadian bagus kayak kami Bang, lagi gambar gantung dirinya ada, tidak boleh diliput. Karena apa? Karena itu sekali lagi bisa menginspirasi orang yang lagi stres, orang lagi galau ketika menonton itu, ketika dia melihat orang sudah mati, takut kita menginspirasinya. Nah itulah yang kami lakukan supaya fungsi wartawan ini bukan untuk menjadi kutuk, tapi untuk menjadi berkat. Karena dengan berita kita jemput kebenaran, dengan berita kita membantu orang-orang yang lemah, tidak selalu berada pada posisi yang dikalahkan. Dengan berita kebenaran bisa diletakkan pada tempat sebenarnya. Jangan dengan berita membuat orang semakin kacau, jangan berita membuat orang memiliki inspirasi untuk hal-hal yang tidak benar. Itu tidak boleh. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah ini apa maksudnya? Memang kadang-kadang narasumber, misalkan seorang pelaku tindak pidana korupsi, dia punya istri, punya anak. Apakah tidak boleh spesifik menjelaskan pelaku tipikor A, istrinya namanya ini, tanggal lahirnya ini, di rumahnya tinggal di ini? Itu tidak boleh, karena itu menguat kepentingan pribadinya. Kecuali misalkan pelaku tindak pidana tipikor A memiliki istri yang suka membelanjakan uangnya bla bla bla, main di media sosial memperlihatkan hal-hal yang terkait dengan kemewahan, itu ada dasarnya. Boleh, oh ternyata hasil tindak pidana korupsi dia pergunakan untuk seperti ini. Tapi ketika dia tidak aneh-aneh,
walaupun dia istri seorang pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mendapatkan putusan berdasarkan kuota hukum yang tetap, wartawan juga tidak boleh untuk mengulik, mengangkat secara detail siapa istrinya, siapa anak-anaknya. Itu tidak boleh, karena sudah diatur pasal 9, narasumber tidak boleh, narasumber wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, tadi ketika untuk publik, ketika uang-uang hasil tindak pidana korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu digunakan untuk poya-poya, menyewa jet pribadi untuk bersanteria di mana, membeli barang-barang mahal, dimasukkannya ke biaya sosial, itu boleh. Itu boleh supaya ada efek jerah. Tapi ketika kehidupan mereka santai